Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duli Paujan dengan NPM 20.211. Matkul forensik saya kelas G. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum kedokteran kehakiman dalam peraturan perundang-undangan. Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkapkan kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang perlu ditekankan bahwa forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti, bukan alat bukti itu sendiri. Untuk mengujinya, kemudian menggunakan forensik. Dalam forensik umumnya menggunakan teknologi. Meski begitu, tetap membutuhkan alat untuk menjelaskan hal-hal teknis seperti ketika menggunakan alat pendeteksian kebohongan, maka sangat dibutuhkan psikolog forensik untuk menilai dan melihat apakah hasil dari alat bantu tersebut benar apa salah. Mencontohkan, misalnya seperti peluru yang ditembakkan, apakah peluru itu berasal dari senjata A. Untuk mengujinya, kemudian menggunakan forensik. Dalam forensik umumnya menggunakan teknologi. Sepanjang penelusuran kami, berikut jenis-jenis forensik yang kami himpun dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dengan tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan, teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratorius kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau bisa disebut per Kapolri 10/2009 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian, per Kapolri 12 tahun 2011. Jenis-jenis forensik. 1. Kedokteran forensik, salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan. Kegunaan kedokteran forensik dibagi sebagai berikut. A. Menurut objek pemeriksaan. B. Menurut bentuk jasa. C. Menurut tempat kerja. D. Menurut waktu pemeriksaan. 2. Patologi forensik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berhubungan dengan kematian guna kepentingan peradilan. 3. Odontologi forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan. Dasar hukum forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut KUHP. Sebenarnya tidak ada yang menyebutkan tentang forensik dalam KUHP maupun KUHP. Mengenai forensik diatur dalam peraturan kepolisian sebagaimana saya sebutkan di atas. Yang diatur dalam KUHP adalah sehubungan dengan ahli dalam hal ini termasuk ahli forensik. Dalam KUHP disebut bahwa ahli yang menolak memberi bantuan kepada polisi bisa terancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 224 dan pasal 222 KUHP. Pasal 224 KUHP, barang siapa yang dipanggil sebagai saksi ahli juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi syarat kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi, diancam 1. Dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 2. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Pasal 522 KUHP, barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling
banyak Rp900. Dasar hukum forensik selain yang terdapat dalam KUHP dan KUHP antara lain adalah Perkapolri 10/2009 dan Perkapolri 12/2011, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratorius kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian. Kesimpulan hasil analisis yang di atas, ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum pidana yaitu berperan sebagai ilmu bantuan yang dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana, untuk mengungkapkan proses tindak pidana dan akibatnya, untuk menentukan waktu terjadi tindak pidana, untuk menemukan kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, serta untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana dan identitas korban pada kasus mayat misterius, yang dimana mengungkapkan fakta-fakta tersebut dilakukan oleh dokter forensik berupa keterangan ahli yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan pidana, sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan serta mengadili suatu perkara pidana. Apabila penegak hukum yang berwenang meminta bantuan kepada dokter forensik untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli, baik secara lisan ataupun langsung di dalam persidangan, maupun tulisan berupa visum et repertum, maka dokter forensik tersebut wajib melakukannya. Apabila dokter forensik menolak untuk memberikan keterangannya sebagai saksi ahli pada peradilan pidana, maka ia dapat dikenakan pasal 224 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 bulan bagi perkara pidana, atau pidana penjara paling lama 6 bulan bagi perkara selain pidana. Junto pasal 522 KUHP dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp900.000. Sekian yang saya dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.